itu menjadi 6. Pertama, yang paling tinggi, paling tinggi. Jadi kalau ngomong kok mawon ya, kalau nira akan. Yang paling tinggi sifat fakir dari orang itu yaitu uang nek ketekanan duit malah bingung. Malah dia itu merasa dapat gangguan. Dibikin ribut oleh hartanya. Nah ini orang yang paling tinggi tingkatannya kalau berarti fakir. Tidak fakirnya. Nek ketekanan rezeki malah bingung. Bingung dalam arti sumpah. Ketitipan duit semonten ini. Ini ketingkatan yang tertinggi. Tapi kira-kira saat itu tak ada orang macam itu. Malah tak duit sing sumpah. Mungkin duit duit malah sumpah. Tapi ini menjadi rasa semacam itu. Ini nomor 1. Nomor 2. Dia itu tidak sangat mengharapkan. Tapi tidak sampai bingung. Jadi dia itu umpama dapat rezeki atau dapat harta, dia tidak lalu pincak-pincak guna. Tapi umpama dia dapat juga dia tidak merasa bingung atau merasa terganggu. Ya ini disebut memiliki yusamma radiyan, orang yang ridho. Kalau tadi orang yang zuhud. Jadi zuhud dalam ukuran tertinggi, yaitu orang kalau ketitipan harta kekayaan malah bingung. Khawatir tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan uang itu. Khawatir dia salah dalam penggunaan uang itu. Jadi dia itu dipusingkan karena ketitipan harta kekayaan. Ini orang yang disebut tertinggi. Ini zahid. Kalau yang kedua, dia tidak terlalu senang dalam arti kalau dapat ya kok tidak ya enggak. Tapi kalau dapat kok dia itu merasa bingung, sumpah ya enggak. Nah ini namanya orang yang rodian, orang ridho. Terus yang ketiga, di bawah ini. Dia umpama dapat itu lebih senang. Jadi adanya uang buat orang ini lebih disenangi daripada tidak ada uang. Cuma dia itu tidak terlalu dirangsang untuk mencari uang itu. Tidak terlalu dirangsang. Apa dirangsang? Tidak terlalu dipengaruhi. Ya, ngoyo-ngoyo ingin cari itu enggak. Tapi umpama dia dapat uang, dia lebih senang daripada tidak dapat. Cuma dia tidak mau usaha montang-manting. Nah ini yang ketiga. Oleh karena itu orang ini sikapnya begini. Saya lebih senang ada uang, tapi uang itu tidak dengan kangelan, dengan susah payah montang-manting. Jadi tidak. Nah ini dinamakan orang qanaah. Qanaah. Ngeremah. Qanaah. Qani'an. Jadi urutannya yang tertinggi zahid, yang di bawahnya radi, ridho, yang ketiga qanaah. Jadi dia apa yang ada di tangan itu cukup sudah. Tidak ngoyo-ngoyo cari lainnya. Ini namanya qanaah. Lalu yang keempat, dia itu dalam keadaan sebenarnya ingin berusaha, cuma dia itu tidak ada kesempatan atau tidak ada nasib baik. Ya, tidak nemu jalan kali itu. Tapi saat itu kepingin dia duit, tapi tidak bisa, tidak nemu jalan tak. Cara dagang tidak di bondo, arep ini tidak bisa. Tapi kepingin ngaji bila setan, kepingin dan nemen dan oleh kepingin. Jadi umpama dia ini nemu jalan, mau apa jalannya itu dilakukan. Cuma dialah dia itu tidak nemu jalan, betul. Ini orang fakir, tapi fakiran itu bukan fakir zuhud, bukan fakir ridho, bukan fakir apa namanya qanaah, tapi dilebokno haris.
harisun al-hirsu ala dunia. Melat ke dunia. Hirsun itu mencari kasar melat. Jadi itu ada orang wis miskin, wis melarat, tapi dilebokno wong tomak. Ini angel. Wis gak duwe, wis melarat, tapi wis dilebokno tomak. Ya napa nih? Nah niku. Ya iku wong sing sak temene kepingin numpuk kekayaan yang ora iso, ora nemu kesempatan. Jadi apa sih nasibnya? Tapi akhirnya tetap baik kesini lagi sampai. Saya itu pirit-pirit terus cara kasarin gitu. Saya terona. Saya iso ngurangi, tapi awak melarat. Ini tetap uang ini diarani tomak dunia. Podo, nah ini podo, karo wong sing majhul balak. Orang yang rino wengi hanya cari itu saja harta. Ya? Orang yang siang malam hidupnya itu hanya untuk itu saja. Dia kemana saja sampai tidur pun yang dipikirkan hanya itu. Dan itu orang tomak dunia. Hari itu sama dengan orang fakir tadi itu yang ngoten bodoh. Ini rakyat ini sebenarnya rugi Indo ini. Salah abang belara, boleh ngasih orang sedekah, kan repot dekah. Ini. Jadi barang tentu orang melarat, orang fakir itu, sampai sok fakir itu, yang fakir lebih suarga, mana ya? Terima, betul tentu. Jadi memang Ghazali kelebihnya gitu. Apa zuhud, apa ridha, apa qanaah, apa al-hirsu. Jadi al-hirsu itu luru bentuknya. Satu bentuk orang larat, satu bentuk orang yang kerja montang-manting. Ini sama pangkatnya orang dua. Sama-sama dianggap orang yang gila harta. Yang satu berhasil, yang satu tidak berhasil, betul. Tapi dua-duanya capek foto. Ini yang keempat. Lalu yang kelima. Orang yang tingkatnya tingkat mudtar, istirahat terpaksa. Istirahat. Ini tingkat istirahat. Ini hanya menerangkan dia ini betul-betul orang kelaparan, orang telanjang, dan orang bambu nggak dua rumah. Ini istirahat, yang sing kepeksa. Ini punya hukum sendiri ini orang. Omah orang dua. Padahal ini minim nih, paling sedikit orang punya rumah, tidak punya. Bambungan, gelanggangan. Arep mangan dia tidak bisa. Ini orang kelaparan. Dan pakaian juga tidak punya, sampai dia itu telanjang, tidak karuan. Ini orang yang buntot. Ini keadaannya ya dia harus ditolong ini, menolong ini. Malah kalau perlu dia boleh makan barang haram, kan? Umpamanya saya keluar tak karuan ini, umpamanya tidak mangan mati, salir masih datang oleh, kan? Mangan datang oleh, tapi saya pernah ada datang itu umpamanya udah bencana tak berbicara, betul tidak oleh. Orang yang terpaksa istirahat ini darurat istirahat ini darurat. Itu hanya boleh makan batang sekiranya dia itu sudah kuat ambaan, kuat tani. Harus stop. Jadi namanya darurat itu terpaksa. Nah, terpaksa banget di ajan duaan. Tuh boleh terpaksa itu. Ajan duaan batang, ya. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, ini yang tertinggi lagi, lebih tinggi daripada yang pertama. Ini yang keenam. A'la min az-zuhd. Wah, ini yang paling angel ini. Ini yang keenam ini. Ayyastawi 'indahu wujudul mali wa faqih. Hatinya, sikapnya, dirinya, tingkah polanya sama. Bahkan seperti Nyai Aisyah radhiyallahu anha. Penjenengane nate
ketidanan kekayaan rezeki mi'atu alfi dirham, 100.000 dirham. Ini Masya Allah sampai zamannya Kanjeng Nabi 100.000 dirham. Itu jutaan itu sudah nilainya. Tapi apakah kekayaan yang sekian itu mempengaruhi Nyai Aisyah? Sama sekali tidak. Dia yang ibadah, dia yang bersikap, dia yang makan, dia yang bertingkah, duduknya, berdirinya, kabeh tetap biasa. Tidak berubah karena kedatangan 100.000 dirham. Akhirnya bagaimana? Setelah diambil oleh Nyai Aisyah 100.000 dirham, pada hari itu juga dibagi kepada tetangga-tetangganya, kepada orang-orang yang membutuhkan sampai habis. Tidak ada penilaian orang ini juga. Nombok nalika kumpul 100.000 dirham, ya tidak apa-apa. Terus dibagi wabentek, tidak apa-apa. Ini yang paling tinggi. Ini yang paling tinggi. Sampai khodamu itu, khodamu yang kopi lah, batur ekstri. Matur tentang Siti Aisyah ini kabeh dikekno kabeh ya. 100.000 ini ndak dicarekno. Jadi akhirnya matur di batur ini. Mastata sina farraqtu al-yawm an tastariyana bi dirham lahman nisiru alaih. Niki mau jarang wonten sing dadi kanggo buka. Napa mboten panjenengan nangani sak dirham mawon kanggo tuku daging kanggo buka mangke. Coba sampai lahir gitu. Sampai belum ngambil batur ini. Padahal di tangan beliau itu 100.000 dirham. Lah sing arep kanggo tuku daging kanggo buka sak dirham mau mboten wonten sing dikarekno ngoten niku. Napa tuwon ngoten niku ya. Akhirnya jarang telat sakalat lau zakartini la fa'atu wa la qad ngiling-ngiling no mau. Sebab kan ngiling no mau ora usah ngene sak dirham. Coba. Jadi dia itu sehari-hari itu menjadi miskin melarat sampai untuk beli kanggo buka itu tak dulu. Coba. Wong ngeten iki nggih siji ya di antara 1 juta ini ya. Tapi niki katanya Imam Ghazali faman hadha haluhu law kanat ad-dunya bihawasiriha fi yadihi wa khazainihi lam tadurruhu. Orang yang seperti orang ini katanya Imam Ghazali, biarpun seluruh dunia dengan isinya ini menjadi milik kekayaannya di tangannya, di gudangnya, di lemarinya, lam tadurruhu. Dunia itu tidak akan membahayakan apa-apa pada orang. Ini orang zuhud katanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kalau andai kata kamu kaya sekaya-kayanya, tetapi hatimu tidak di bawah pengaruh hartamu itu, akhlakmu tetap, sikapmu tetap, ibadahmu tetap, tingkahmu tetap, sama sekali tidak terpengaruh oleh datangnya atau tidak datangnya harta, kamu zuhud. Sekalipun seluruh kota ini menjadi milikmu. Ini Sayyidina Ali tahu. Tapi untuk sampai ke sini, Masya Allah ini harus latihan. Nah, melatih itu bagaimana? Pertama harus kita mengerti duduknya perkata. Apa itu yang dinamakan dunia? Dunia untuk kehidupan dan nilai hidup itu apa? Ini harus dibenerkan. Mana yang lebih berharga? Nah, ini semula tentang Quran ini balik-balik wal akhiratu khairu wa abqa sak dituruteni kompon ya. Sampai saking kepinginnya ya ini. Karena umumnya harta benda itu tidak ada orang yang enggak senang, enggak kepingin. Mulane agama niku nek ngilingno niku kadang-kadang untuk kenemenan, ya, kenemenan. Sebab nek gak dinemeni nek cuma sithik-sithik wong enggak iso. Dadi ngene lho ya. Nek cara ilmu alam itu sesuatu yang mendorongnya itu terlalu kuat kayak kobokan ya, kobokan kosong ya. Sampai lebokno nang jero banyu niki kobokan niki dadi muncul apa mboten larak ngerebut dadi munggah ya. Nah niku tekanannya harus lebih kuat. Jadi sampai sing menek niku iya ngoten sehingga dia itu mau naik, tidak bisa. Karena ditekan kelewat.
Tapi kalau nekannya itu lama-lama situ-situ, salah sampean. Malik nih, obokan telepon bangun. Itu sebabnya maka agama itu ngiling ojo semua dunia itu malah sampai dikatakan dunia itu adalah batang, yang simbolek batang itu asu. Itu jangan dikira loh. Kalau begitu kita ini berhenti dunia, kawan itu tidak ngerti maksudnya. Maksudnya tekanan untuk memperingatkan bahaya dunia itu ditekankan 180 derajat karena keinginan orang kepada harta itu begitu nyopot, begitu gampang sampai 300 derajat. Kalau tekanan kita itu cuma 100 derajat, amblas. Mulai gini sampai dikatakan di dalam ajaran agama terutama di tasawuf ya. Al-malu ad-dunya, sekarang dunia ini halaluha hisab wa haramuha azab. Itu satu judul. Dunia atau harta itu halaluha, halal itu hisab akan diperhitungnya. Jadi nek kula niku nyambut gawe barang halal itu harus bisa saya terangkan di besok ditanya kontekon gigi. Sesudah dapat kamu gunakan untuk apa? Itu mau diperhitungkan secara jelimet pada waktu hari kiamat besok. Itu kalau halal. Nah kalau haram, wa haramuha azab. Haramnya benda harta itu siksaan. Tidak ada harta yang haram yang tidak mengandung azab, itu tidak ada. Tidak di dunia, di akhirat ditunggu dan itu mesti. Nah itulah sebabnya. Jadi agak keliru paham. Nek ono kata-kata ulama atau kitab sengiling dunia sampai ke nemen niku supaya sekedar untuk timbangan nemennya ketuntut nang dunia itu supaya agak tertekan. Nah kalau sudah tertekan malah sedengan, nggak ada ini. Jadi nek pancen sing lugu kita hidup di dunia ini ya memang harus mengikuti aturan dunia. Cuma jangan sampai lupa pada tujuan perjalanan yang jauh ini. Jadi nek cara gampil untuk gambaran kita menggambarkan dunia, koyok kula teko Jember arep nang Jakarta numpak sepur, ya. Tujuan pokok kula niku teng akhirat Jakarta. Akhirat niku Jakarta umpamane, ya. Sudah teko dari Surabaya leren sedikit. Terus ono pasar malam di sini. Ya. Terus kula delok sampai ngelip sak ulah di sini. Sampai entek sangu kula. Loh, padahal kula niki mestine kudu nang Jakarta. Sampai entek lha opo kon niku? Bakal pisut ke Surabaya nang Jakarta kira. Ya kira entek sanguku. Lah ya apa? Lembah aku tidak sedap. Mungkin di Surabaya ndelok pasar malam iki akhir kerasan sampai lain aku iki harus ke Jakarta. Lho iki sampai ngoten karepe iki. Kono leren seneng tapi iling kok sangumu kok aja sampai entek di jalan. Sebelum sampai ke tujuan terakhir yaitu Jakarta. Nek ngono gak apa-apa. Nah, sampai ini bakal urip sing ndak ono bates sing selamat niku besok niku. Loh, kalau kita belum sampai ke sana, jangan habis sangu ini di tengah jalan, ngoten lho karepe. Cuma nek kita mau ajarane supaya kita itu ilmu. Kon niki keterangan mengenai fakir dan zuhud dalam satu rangkaian, insyaallah sampun jelas ya. Ini secara khusus mengenai harta. Lah secara umum kata singkang kula aturaken sakmene yang pokok ajaran fakir dan istiqrar itu bagaimanapun orang mendapat kecukupan di dalam soal harta umpamanya, tapi dia di dalam segala hal dia tidak bisa melepaskan keperluan atau kefakirannya, kebutuhannya kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Gunawan secara kali ini insyaallah bab niki insyaallah sampun selesai ya. Lajeng niki dipun apa malam Jumat ya. Malam Jumat kula badhe netekaken jadwale adab amaliyah, amalan-amalan kalih niki kitab karek sithik mon ya. Kitab
Kalau amalan sebenarnya itu namun sampai apa? Sampai duhur, iya. Ya, duhur. Lalu duhur terus bagaimana? Nah, ini insyaallah di kali. Ya, mungkin masalah ditulungi Allah. Sampun semadan wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo